Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada kali ini kita masuk tema kedua, udara bersih bagi kesehatan. Subtema ketiga, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran kedua. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap terapkan protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Hari ini kita akan belajar apa ya? Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, dengan mencermati materi yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang karya gambar cerita. Kedua, dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Yang ketiga, dengan membaca materi, siswa mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Yuk kita masuk ke pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang bahayanya kabut asap yang dapat mengganggu sistem pernapasan manusia. Ya, masih ingat kan? Kita mesti melindungi diri kita dari bahaya kabut asap, seperti mengenakan masker dan mengurangi berpergian keluar rumah, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, kita mesti menjaga kebersihan nih. Tahu nggak kalian? Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Seperti pelajaran sebelumnya ya, mengenai kabut asap. Cara mengatasinya adalah dengan memakai masker. Memakai masker dilakukan untuk melindungi diri dari penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, Pak Guru punya sebuah gambar nih. Mari kita simak cuplikan sebuah gambar pada cerita Toddy dan Semut. Ya, di sini terlihat ada seorang anak lagi ngapain itu? Ya, lagi tiduran di depan TV terus diintipin sama semut ya. Cerita Toddy dan Semut mengisahkan Toddy yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Toddy segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangannya kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Toddy tertidur, pasukan semut mengerubungi Toddy. Mereka juga menggigit tangan dan muka Toddy hingga bentol-bentol. Kasihan ya Toddy ya. Toddy terus terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Aduh, gatal, sakit gitu kan. Sejak saat itu, Toddy selalu membersihkan diri seusai makan. Jangan ditiru ya Toddy ya. TV-nya menyala, tidur di depan televisi, jangan ditiru. Nah, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan juga komik. Seperti pada contoh ini ya, di sini ada sebuah gambar cerita. Kak Diko membeli ikan, ya kan? Ikan dipindahkan ke dalam akuarium nih sama Kak Diko. Nah, terus Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai, gitu kan? Bobby ini adiknya ya. Si kakaknya punya ikan taruh di akuarium, si Bobby malah ngambil ikannya taruh di lantai. Terus Kak Diko melihat ikannya di lantai. Terus Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Wah, kaget Kak Dikonya kan. Terus yang terakhir nih di gambar terakhir, Bobby menghampiri kakaknya nih, adiknya nih Bobby. "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan di dalam air."
Terus sama si Bobby ditaruh di lantai kan. Terus kata kakaknya, Kak Diko, ikan itu emang hidup di air, Bobby. Nah, ciri-ciri gambar cerita itu. Pertama, memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita ya, bener ya? Lebih banyak gambarnya kan yang lebih mendominan. Terus, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwanya. Ini kalau yang Pak Guru kasih contoh ada nomornya nih 1, 2, 3, 4. Jadi bisa berurutan bacanya. Tapi biasanya juga ada yang nggak pakai urutan. Sudah tertata letak sesuai dengan urutannya gitu. Teks cerita sesuai dengan gambarnya. Bener ya? Teksnya sesuai dengan gambar, betul. Terdapat balon kata yang menunjukkan dialog para tokohnya. Tadi itu seperti yang ketiga, gambar yang ketiga. Ya, Kak Diko ngomong ke ibunya. Terus yang gambar keempat, Bobby sama Kak Diko saling berdialog, ya. Dan menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Kadang sih beberapa gambar cerita menyediakan humor juga nih seperti ini. Nah, pada cerita bergambar sebelumnya kita dapat mengetahui kalau ikan itu hidupnya di air. Iya, kalau ditaruh di lantai, ikan bakal sulit buat bernapas, sehingga akan mengakibatkan ikan bisa mati. Lalu bagaimana ya dengan manusia? Apabila kesulitan bernapas, aduh, kesian ya. Sistem pernapasan manusia ternyata sangat 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 perlu dilakukan perawatan agar tetap sehat dan terjaga. Nah, gimana sih cara memelihara organ pernapasan? Yuk kita simak sama-sama. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, yang pertama kita lakukan harus makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Olahraga teratur untuk melatih alat pernapasan. Ya, minimal 30 menit sehari olahraga ya. Seperti jogging atau main lompat tali gitu kan. Ataupun push up gitu kan. Tapi jangan terlalu capai gitu. Kalau misalnya olahraga, kita atur juga beristirahat dengan istirahat yang cukup gitu kan. Nah, terus juga menjaga kesehatan organ pernapasan dengan posisi tidur kita miring ke kanan, jangan tengkurap, telungkup ya. Jangan tengkurap. Ya, siapa yang suka tidur tengkurap? Ya, dibenerin posisi tidurnya, miringnya ke kanan. Terus menghindari zat yang dapat merusak organ, seperti jangan merokok dan menghindari paparan asap rokok. Ya, jangan menjadi perokok aktif maupun perokok pasif. Terus menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Hindari makanan dan minuman yang mengandung gula berlebih karena dapat merangsang lendir pada paru-paru. Ya, kalau Pak Guru mulai pelan-pelan beralih kepada pemanis alami yaitu madu gitu. Terus juga menghindari makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin ya. Bolehlah sedikit-sedikit tapi jangan keseringan, jangan berlebihan ya. Nah, minumnya minum air biasa aja, jangan dingin-dingin terus gitu, air yang suhunya biasa normal. Nah, merawat organ pernapasan secara selanjutnya yaitu membersihkan rongga hidung secara teratur, ya. Bulu-bulu yang ada, rambut-rambut halus yang ada di hidung itu bukan bukan dicabutin ya, melainkan itu punya fungsi menyaring kotoran saat kita bernapas. Terus kalau misalnya memang terjadi permasalahan, kayaknya nggak enak sih kalau napas gitu kan, agak sesak gitu kan, kamu bisa memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Ada masalah nggak dengan pernapasan saya dok? Apakah hidung saya atau apa namanya paru-paru saya gitu kan? Mudah-mudahan kita terhindar ya dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Dan kalau misalnya memang sudah punya penyakit, kita berusaha terbebas dari penyakit tersebut ya. Jangan malas berolahraga, jangan malas menjaga kesehatan organ pernapasan kita, oke? Nah, terus juga kita mesti menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yang pertama kita kalau di rumah buat sebanyak mungkin ventilasi di dalam ruangan untuk menjaga sirkulasi udara.
Aduh Pak, ini sulit Pak, kan rumah rumah saya udah seperti itu aja Pak. Ya udah, jangan apa namanya, jangan malas untuk buka jendela di rumah, biar sirkulasi udaranya eh, terjaga. Kalau rumah-rumah sekarang kan eh, kanan kiri sudah rumah tetangga, belakang juga rumah rumah tetangga, tinggal di depan, depan jendelanya kamu atur juga untuk dibuka, jangan ditutup aja rumahnya gitu ya. Karena kalau udah rumahnya udah jadi kan kita nggak mungkin juga bikin ventilasi baru gitu kan kalau nggak renovasi rumah. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar supaya tidak banyak debu berterbangan. Caranya dengan ngapain? Kita sering-sering membersihkan rumah biar nggak ada debu. Kalau punya vacuum cleaner, sedot debunya atau kita elap dengan kain elap, ya. Terus yang ketiga, kita buat udara bersih di sekitar rumah dengan cara ngapain? Menanam pohon-pohonan, tumbuhan hijau, tanaman hias, tanaman obat, pokoknya yang biar segar gitu mata kita melihat hijau-hijau ya. Yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus and bakteri. Karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan yang tinggi. Gitu. Ya. Lanjut, tantangan belajar kita hari ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang cara memelihara organ pernapasan? Apa saja yang telah keluargamu lakukan untuk memelihara kesehatan organ pernapasan ya? Bisa kamu jawab di kolom komentar ya. Ya. Yang kedua, tantangan kedua itu kamu buat poster tentang cara merawat organ pernapasan nih. Ya, kamu buat poster bisa dalam bentuk digital atau menggambar biasa di buku gambar silakan. Ya, ini contohnya seperti ini nih. Ya, jangan cuma hitam putih ya, bisa kamu warnai dengan warna kesukaanmu. Oke? Ini nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Yuk cuci tangan pakai sabun biar kumannya nggak nempel. Poster ini disponsori oleh enggak gitu. Oke, pokoknya buat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video belajar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.